1.4. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nusa Tenggara, kelompok 3. Pada materi modul 4 ini kami dibimbing oleh Bapak Fasilitator Arfan Subianto SPD MPD dan Ibu pengajar praktik oleh Ferry Minalaya SPD MPD. Dan kami 6 orang di dalam kelompok 3 atas nama Bapak Irwan Mas Deliman Zibuang, Bapak Seprius Sulu, Bapak Podamayan Zega, Bapak Sudirman Silibu, Bapak Isari Tarunohi, dan Ibu Yeni Wazma Oktavia. Pada kesempatan ini kami membahas beberapa studi kasus yang terjadi di lingkungan sekolah dan penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, guru matematika wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak masuk sekolah dan mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti Ibu Erni. Ibu Erni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Erni. Dalam kasus ini, langkah-langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi, yang pertama menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Menanyakan keyakinan. Vivi dan Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dalam kasus ini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan mereka? Dari kasus ini kami menemukan beberapa pelanggaran. Yang pertama, tidak hormat pada Ibu Eni, melanggar keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Restitusi Vivi dan Natali minta maaf, sudah sesuai. Pelanggaran kedua, tidak mengerjakan tugas matematika, melanggar keyakinan. Restitusi Vivi dan Natali mengerjakan tugas. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali adalah minta maaf, melaksanakan diskusi kelompok mengenai penerapan keyakinan kelas, dan mengirimkan email mengusulkan kepada kepala sekolah agar Ibu Eni sebagai guru pengganti di lain waktu ada ketiadaan guru. Pertanyaan kedua terkait dengan kasus posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni dalam kasus di atas menggunakan kontrol membuat rasa bersalah dan posisi juga sebagai teman terhadap Vivi dan Natali dengan halus mengucapkannya, tetapi maknanya sangat menekan perasaan Vivi dan Natali kalau tidak dikerjakan merupakan suatu beban. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Sikap Pak Hasan sebagai kepala sekolah sangat mendukung, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi kepada Vivi dan Natali. Kasus kedua, kata kunci dari kasus kedua adalah kasus Sabrina yang menggunakan sepatu coklat karena terburu-buru dan mendapatkan hukuman dari Pak Lukman. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dari kasus di atas, posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikator, Pak Lukman tidak mau mendengar penjelasan Sabrina dengan mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah. Ya, sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang cepat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Menghukum Sabrina dengan menyita sepatu.
Dalam kasus ini, bila Pak Luman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sabrina, apakah kamu menyadari kamu melakukan kesalahan hari ini? Ketika kita semua pernah melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya menurut Sabrina? Apa Sabrina ingat keyakinan kelas kita? Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Kedisiplinan, kerapian, komitmen, tidak membedakan status sosial semua siswa. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya akan membicarakan kembali untuk dapat mengambil kebijakan yang lebih bijaksana, sehingga berpihak pada siswa, mempersilahkan Sabrina menemukan solusi atas tindakannya. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajaran. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu membuat merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar, yaitu kasih sayang dan diterima kesenangan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan, jelaskan. Fajar, apa kamu menyadari kalau kamu melakukan kesalahan? Bisa Fajar jelaskan kepada ibu mengapa Fajar tidur-tiduran saat ibu sedang menjelaskan pelajaran tadi? Apakah tidur-tiduran saat jam pelajaran sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Konsekuensi apa yang harus kamu lakukan karena kamu sudah tidur-tiduran selama jam pelajaran? Oke, nanti saat jam istirahat kamu ke ruang ibu ya untuk menyelesaikan tugasmu. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya mencari tahu penyebab masalah Fajar dengan diskusi bersama Ibu Dani, wali kelas, guru PK, dan orang tua Fajar, mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi untuk membuka disiplin positif. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Dari kasus 4 ini, posisi kontrol apa yang diperhatikan oleh kepala sekolah, Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi diri sebagai manajer, pelibatan siswa dalam mencari solusi, Bu Santi memberi kesempatan kepada Dino bertanggung jawab, mengajak siswa menganalisis kebutuhannya. Anton, kancing bajunya dipasang. Dino belajar menjahit, mengarahkan siswa memenuhi kebutuhannya sendiri. Mengarahkan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan untuk menjahit baju Anton. Dalam kasus ini, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anton juga dikuatkan oleh Ibu Santi. Dino dikuatkan dengan menerapkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bu Siti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Bu Siti membuat pernyataan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dino dikuatkan dengan menerapkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Validasi tindakan, Bu Siti meminta Dino menemukan cara lain agar lebih efektif dibandingkan marah-marah.
Dino dikuatkan dengan menerapkan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Ibu Siti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton. Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Yang kedua, Ibu Siti balik bertanya kepada Dino, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anton menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau ibu melihat baju saya sampai copot 3 kancing begini. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Berakhlak mulia, di mana murid memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sesama manusia, harus bertanggung jawab. Demikian diskusi kami dari kelompok 3 dengan kasus 1, 2, dan 3 dan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih. Salam perubahan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya Ahok.